Jadi itu ditahan hanya 12 jam. Setelah itu silahkan sesuka suami istri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan, tentunya bersama aku Sherly dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahrul Razi. Yuk kita sapa dulu pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak untuk hari ini? Baik, alhamdulillah. Mbak Sherly, apa kabar? Juga alhamdulillah selalu baik, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersemangat ya Pak ya untuk menyambut hari kemenangan walaupun masih agak lama ya Pak ya. Baik Bapak, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk kepada episode ke-8 ya Pak. Betul Mbak Sherly. Dengan pembahasan yang masih sama dengan kemarin, yaitu adalah puasa Ramadan. Kalau misalnya ini kemarin teman-teman kita sudah membahas terkait apa sih puasa Ramadan itu. Kali ini kita akan membahas terkait etika-etika yang ada ataupun yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan ini ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya ketika kita berbicara terkait etika, mungkin etika ini merupakan, kalau misalnya kita di kehidupan sosial, etika ini merupakan aturan yang tidak tertulis, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi bahasa Arabnya itu adabus syiyam. Adabus syiyam. Merupakan gampangnya etika berpuasa. Begitu bahasa sederhananya. Artinya bahwa kita tidak membahas hukum kalau etika, karena etika itu di atasnya hukum. Dari etika ini kemudian lahir hukum. Jadi bisa jadi kemudian sah secara hukum, secara fikih, tapi kemudian tidak sah secara etika. Etika itu nilainya lebih tinggi, maka karena itu dia merupakan taraf atau wilayah orang yang berpuasa kalangan istimewa gitu. Karena puasa itu seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ada kalangan puasa awam yang hanya tahu kewajiban dan larangan tetapi tidak tahu maknanya. Itu namanya puasa awam. Nah, ada puasa khawas namanya yang istimewa di atasnya. Di situ etikanya yang kemudian dijaga, tidak hanya formal fikihnya saja. Itu Mbak Sherly. Nah, golongan dari puasa ini sendiri itu dibedakan karena kan yang awam dan istimewa itu tergantung ketika kita melihat keimanan seseorang sendiri atau bagaimana ya Pak, dalam artian itu apa karena memang orang itu memang hanya benar-benar awam ketika mempelajari terkait puasa itu, apa bagaimana Pak? Kalau puasa awam ya sekedar menjalankan perintah saja, bahwa kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, itu dilakukan. Tetapi hati kemudian tidak dijaga, anggota tubuh kemudian tidak dijaga, terutama lisan itu sering lepas kendali. Gibah Pak biasanya Pak. Nah itu gibah gimana Pak? Ya makanya kemudian ada beberapa adabus syiyam atau etika berpuasa. Yang pertama itu ayyakifa lisanahu. Jadi menjaga mulut, menjaga perkataan, itu sebenarnya maksudnya. Kemudian wasair jawarih, seluruh anggota tubuh. Dari apapun, sekecil apapun gitu, hal-hal yang diharamkan dan menjadi dosa. Sebagai sebuah perwujudan dari kata puasa, syiyam yang maknanya al-imsak itu tadi menahan. Tetapi yang ditahan tidak hanya makan, dia juga menahan menahan untuk tidak berkata bohong, tidak marah itu. Makanya Nabi itu kan pernah mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Fala yarfus wala yajhal. Maka jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh, begitu maksudnya. Kalau ada, maksudnya begini, kalau ada orang marah, kamu bilang saja qalu ana shaim. Qalu, katakanlah olehmu. Katakan saya sedang puasa, marrotain 2 kali. Setelah itu ya tinggalkan. Ada orang yang ngajak berantem, saya sedang berpuasa gitu. Sebab kalau dia ikut marah, bisa jadi puasanya secara fikih, secara hukum, secara formal sah, tapi puasanya secara etika itu melanggar. Berarti
Nah ini Pak, Shirley pernah mendengar nih Pak, kalian kan puasa ya, terus kalian kok pacaran itu gimana Pak? Iya, tergantung definisi pacaran sih sebenarnya ya. Saya juga agak bingung dengan istilah itu. Ada ta'aruf, ada pacaran gitu. Kalau misalnya hanya sebatas ta'aruf biasa, ya nggak ada jalan bersama, nggak ada acara-acara yang dianggap bermaksiat ya, saya kira nggak masalah. Tapi kalau yang disebut pacaran ya begitu, itu seperti umumnya kita lihat, yang jelas itu bisa membatalkan. Bisa membatalkan. Ya. Terus, apalagi dari sudut etika ya, dari sudut etika. Betul sekali. Nah, Shirley juga pernah mendengar nih Pak, ini sering banget Shirley dengar, ketika ada teman Shirley itu, dia tuh marah nih Pak. Ketika kita presentasi nih di kelas, dia itu marah. Ya udahlah, nggak apa-apa aku marah, puasaku nggak bakal batal. Toh puasa aku batal ketika aku itu makan dan minum. Nah itu yang dimaksud. Jadi yang dilanggar, yang dimaksud itu memang puasa awam. Jadi hanya soal makan, minum, kemudian hubungan suami istri. Padahal Nabi kan sudah menyampaikan rubbah shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kata Nabi, banyak sekali orang itu berpuasa hanya tinggal laparnya saja. Jadi dia betul memang memenuhi secara syarat fikih, tetapi dalam adab siam dia tidak bisa memenuhi. Itu salah satu Mbak Shirley etika dari puasa. Jadi, kata Nabi, asyamu junnah malam yahrikha. Jadi puasa itu menjadi benteng kita, menjadi perisai kita, selama kita nggak merusak puasa itu. Dengan apa kita merusak? Wabimayah rukuh katanya. Dengan apa kemudian rusak puasa itu? Bikadzbin au ghibatin. Jadi dengan bohong dan ghibah. Ghibah itu berarti apa ya? Biasanya bahasa kita sekarang, Mbak Shirley, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang lain. Itu ini, dalam pandangan etika puasa itu habis puasanya itu. Ilal ju, ya, hanya tinggal lapar dan dahaganya saja. Ini bahaya nih Pak ya, pemirsa semacam TV, kalian teman-teman jangan sampai bergibah di bulan puasa, awas loh. Nanti ditakutkan puasa kalian habis. Ya betul. Nah ini lagi Pak, berhubung tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya untuk puasa awam ini sendiri itu adalah orang-orang yang hanya menjaga rasa lapar, dahaga dan juga tidak berhubungan suami istrinya Pak. Mungkin kalau misalnya untuk lapar dan haus, ini kita mengacu kepada kita menempatkan diri sebagai orang yang tidak mampu, kan seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk berhubungan suami istri sendiri bagaimana sih Pak? Maksudnya dalam artian kenapa tidak diperbolehkan ketika siang hari di bulan puasa itu sendiri? Ya karena memang menahan dari segala keinginan dan syahwat. Nah hubungan suami istri juga melibatkan syahwat, libido. Jadi itu ditahan hanya 12 jam. Setelah itu silahkan sesuka suami istri tersebut. Buat ini dalam tanda kutip ya teman-teman, buat kalian yang sudah punya suami ataupun punya istri ya, punya pasangan hidup mati ya Pak ya. Dan ini Pak, Shirley pernah baca di postingan Instagram bahwasanya ada perdebatan Pak antara beberapa golongan terkait mandi junub untuk suami istri. Nah ada yang bilang bahwasanya diperbolehkan makan terlebih dahulu, habis itu walaupun sudah mendekati azan, lebih baik makan terlebih dahulu atau mandi terlebih dahulu. Ini pertanyaan hukum itu ya, itu pertanyaan fikih itu. Jadi iya memang dibolehkan. Jadi kita sahur dulu gitu ya, kemudian mandi, tidak apa-apa. Kemudian sholat subuh. Nah ini apakah sama Pak dengan ketika wanita menstruasi Pak? Maksudnya mandi belakangan gitu ya? Saya kira waktunya panjang kalau menstruasi itu ya. Waktunya bisa dikira-kira lah kapan saya suci kemudian mulai berpuasa. Tidak semendadak tadi persoalan persoalan yang inilah ya Pak ya. Ya kemudian ada lagi Mbak Shirley etika orang berpuasa itu. Jadi kata Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab As-Siyam, dia Syafi'i, dia mengatakan fayam bawi liswaim ayyastaghila bil ibadat. Jadi
orang yang berpuasa itu harus sibuk beribadah. Kemudian yastaghriqu fit ta'at. Jadi untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, bentuk-bentuk perbuatan taat yang sifatnya dari hati, kemudian perbuatan dan perkataan. Itu etikanya orang berpuasa. Jadi kalau ada orang berpuasa itu hanya TikTokan, hanya Facebookan, itu sebenarnya secara etika itu keliru secara etika berpuasa. Kok senyum-senyum berarti gimana ini, merasa Mbak? Pernah merasa, Pak. Oh, atau sering merasa gitu. Sering merasa. Jadi ya itu memang mestinya seharusnya dalam bahasa etikanya dia itu menyibukkan diri beribadah. Jadi kemudian melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang berupa ketaatan yang bersifat hati, yaitu menjauhi takabur, ujub, riya dan sebagainya, itu artinya ketaatan hati. Kemudian ada lagi Mbak Sherly, bagian dari etika berpuasa itu yang berikutnya, yaitu banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Jadi al-iktsar min tilawatil Qur'anil Karim, itu kata Imam Abdullah Sirajuddin. Jadi memperbanyak baca Al-Quran. Kalau Nabi itu bahkan ketika bulan Ramadan itu yang dibaca itu bisa lebih dari 4 surat dalam satu rakaat. Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa. Itu kemudian konon katanya para ulama salafus soleh itu bisa menghatamkan lebih dari 60 kali setiap bulan Ramadan. Mbak Sherly berapa kali kira-kira? 1 kali, Pak. 1 kali itu pun kalau mampu gitu. Kalau mampu. Imam Syafi'i itu 60 kali di luar sholat. Jadi dia hanya sholat membaca Al-Quran di dalam sholatnya, kemudian di luar itu dia baca Al-Quran lagi 60 kali. Begitu juga Imam Abu Hanifah seperti diriwayatkan oleh Az-Zuhri, beliau juga sekitar kurang lebih 60 kali. Jadi ulama itu memang berlomba-lomba di dalam banyak membaca Al-Quran. Ada yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 4 hari, ada yang bisa menghatamkan 3 hari, ada yang menghatamkan 1 hari, ada yang semalam hatam kemudian sehari hatam, ada yang menghatamkan 3 kali hatam dalam 1 hari. Itu kalau yang dibaca kitab itu, kita tidak tahu sudah ada di posisi mana kalau sudah seperti itu. Sangat luar biasa ya Pak ya. Betul. Jadi ingin hati untuk membaca Al-Quran menggebu-gebu sudah Pak. Betul. Jadi kalau membaca aktivitas ulama, ketaatan ulama itu luar biasa. Kita betul-betul jauh sudah dari yang diharapkan. Karena juga baru keinget nih Pak. Iya juga ya. Karena kan bulan suci Ramadan ini diskon pahalanya sangat banyak. Betul. Tidak hanya diskon di Shopee ya Pak ya. Diskon pahala juga banyak sekali di bulan Ramadan ini. Iya. Dan ini mungkin terakhir dari Sherly sih Pak ya, pertanyaannya. Sherly tuh pernah mendengar lebih baik dianjurkan untuk berbuka puasa diawali dengan yang manis-manis. Nah, ini kenapa harus yang manis sih Pak? Itu memang ada perintah Nabi, jadi berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya tidak menyebut manis-manis. Jadi yang pertama itu kalau bisa kurma yang basah, itu ar-rutubah. Kemudian kalau tidak ada maka kurma yang dikeringkan. Kalau tidak ada ya air putih biasa saja. Itu kenapa? Karena itu merupakan obat, merupakan penetral kita 1 hari yang tidak secara medis ya. Saya tidak tahu kemudian kalau alasan agama, karena itu rahasia mungkin antara Nabi yang tahu kemudian dengan Allah juga yang Maha tahu. Jadi ketika kita memang kekurangan energi, maka gula itu bisa memberikan ganti dari energi yang hilang dalam 1 hari. Iya, Sherly. Iya, teringat kepada pelajaran biologi sepertinya Pak. Ya benar, berarti memang bahwasanya bulan suci Ramadan ini ketika kita berpuasa memberikan manfaat kesehatan juga. Masih banyak lagi sebenarnya Mbak Sherly kalau bisa ditanya itu. Jadi etika dari puasa itu salah satunya memperbanyak sedekah. Di bulan puasa itu semua kebaikan termasuk sedekah itu dinilai berlipat ganda, tetapi juga sebaliknya perbuatan buruk itu juga
beri dosa yang berlipat ganda gitu. Wah, harus hati-hati berarti Pak, sangat hati-hati. Iya, betul. Berarti kembali kepada al-imsak tadi ya Pak ya, hati-hati. Banyak istighfar, banyak tahlil dan sebagainya, itu termasuk yang dianjurkan, bagian dari etika. Itu Mbak Sherly. Sangat luar biasa sekali, banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak Sherly. Mungkin pertanyaan ini dapat ditanyakan di episode selanjutnya ya Pak ya. Baik Mbak Sherly. Nah, mungkin untuk closing statement nih Pak, adakah sepatah dua kata dari Bapak Bahrul sendiri untuk teman-teman kita pemirsa Semacam TV di rumah? Baik, mungkin kita tidak mungkin sesempurna Nabi menjalankan puasa, juga tidak sempurna para sahabat, tabi'in, para ulama salafus soleh, tapi tidak ada salahnya kita berusaha sebisa mungkin untuk mendekati amaliyah mereka. Itu Mbak Sherly. Baik, terima kasih Pak untuk wawasan serta waktu dan juga pastinya kesempatan yang telah Bapak luangkan bagi kita agar nantinya kita dapat lebih dekat dan juga lebih memperbaiki diri ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.